Hanya tinggal sedikit lagi Bitcoin mencapai all-time high. Bahkan di beberapa mata uang Bitcoin sudah mencapai all-time high baru. Apakah sekarang masih waktu yang tepat untuk membeli Bitcoin atau justru psychology of market cycle akan terulang dan Bitcoinnya terkoreksi? Kita akan bahas hal itu di video kali ini ya. Sebelum masuk ke pembahasannya, pastikan kalian udah like dan subscribe. Itu cepet dan gratis kok, cuma 2 detik. Supaya kalian gak ketinggalan infonya dan saya doakan semoga trading maupun investingnya berjalan lancar. Komen juga videonya ya. Setiap akhir bulan itu kita selalu ngadain undian untuk free membership cuan kripto. Di grup itu kita ngebahas ada banyak koin sekaligus saya sharing juga kapan saya masuk market ya. Nanti di akhir video juga kita akan adakan undian untuk free membership di bulan Maret ini. Di undinya itu menggunakan YouTube Random Comment Picker. Setiap bulannya itu kita ngebagiin untuk 2 orang. Jadi kemungkinan kalian untuk menang itu cukup besar. Makanya pastikan komen ya. Di grup juga kita ngebahas ada koin-koin yang potensial untuk naik dan ada beberapa koin yang lagi launching atau penawaran launching untuk early investor pada saat ini sampai 3 hari ke depan. Itu hanya saya share untuk teman-teman di grup member cuan kripto. Bagi yang berminat join grup nanti di akhir video dijelaskan ya. Dan tanpa panjang lebar lagi langsung aja kita masuk ke analisisnya. Pertama itu dari Bitcoin yang udah menyentuh all time high di beberapa negara. Bahkan kalau kita bandingkan dengan rupiah, Bitcoin itu sudah melewati all time high juga. Ini hampir menyentuh 1M ya per koinnya. Berdasarkan penggalian data, pump-nya Bitcoin yang cukup tinggi ini didorong oleh inflow Bitcoin Spot ETF yang cukup masif. Dari tanggal 26 kemarin, inflow positif yang masuk ke Bitcoin Spot ETF itu selalu di atas setengah billion US dollar. Tanggal 29 Februari kemarin itu juga sama. Ini datanya masih belum lengkap ya. Kalau kita cari menggunakan sumber lain itu, justru di tanggal 29 kemarin merupakan rekor terbesar net inflow dari Bitcoin Spot ETF. Net inflow-nya itu mencapai 759 juta dolar. Terbesarnya itu dari BlackRock. Diekspektasikan inflow yang besar ini masih akan terus berlanjut. Karena salah satu aset manajer terbesar di dunia, yaitu Fidelity Investment itu juga menyarankan di portfolio nasabahnya itu ada 1-3% alokasi untuk kripto. Bahkan Fidelity-nya sendiri yang membuat model portfolio seperti ini. Ada skenario yang konservatif 1% kriptonya, ada skenario balance yang di dalamnya mencakup kripto 2% dan juga skenario portfolio 3%. Fidelity Investment itu aset manajer terbesar juga ya. Dari Bitcoin Spot ETF, Fidelity dan BlackRock itu nomor 1 dan nomor 2 penyumbang inflow terbesar. Dikutip dari James Lavish yang merupakan salah satu hedge fund manager, dia berkata, semua ini sebenarnya simple. Investment advisor merekomendasikan klien yang menambah Bitcoin ke portfolio melalui 1 dari 10 ETF. Advisor atau klien tersebut membeli ETF. Lalu penyedia ETF itu membeli underlying asetnya yaitu Bitcoin dan harga Bitcoinnya itu naik. Jadi kalau traditional investor dari pasar saham itu membeli Bitcoin ETF, si penyedia ETF itu seperti BlackRock dan Fidelity itu harus membeli Bitcoinnya untuk membackup sesuai dengan yang nasabahnya beli. Bitcoinnya pun disimpan secara kustodial di Coinbase Pro. Jadi BlackRock nggak bisa semena-mena ngejual atau ngedam harga Bitcoin kecuali para nasabahnya yang ngejual Bitcoin ETF-nya. Sama seperti nasabahnya Grayscale. BlackRock, Grayscale, dan lain-lain itu nggak punya kepentingan lebih untuk ngehold atau ngedam Bitcoin karena mereka hanya sebagai penyedia jasa atau bahasa simpelnya maklar ya untuk investor tradisional yang ingin membeli Bitcoin. Kecuali ada hukum baru yang memperbolehkan penyedia ETF menjual ETF-nya tanpa membeli Bitcoin, itu lain lagi ceritanya. Tapi hal seperti itu kayaknya nggak mungkin. Bukan nggak mungkin sih, tapi kemungkinannya kecil. Karena hal itu akan menghilangkan rasa kepercayaan investor terhadap aset manajer terbesar. Kalau terjadi seperti itu ya bisa-bisa Bitcoin seperti awal mulanya terbentuk uang kertas. Untuk terjadi seperti itu kemungkinannya kecil sekali atau hampir mendekati nol. Lanjut nih ya, di lain sisi, sekarang bank di Amerika Serikat itu lagi meminta persetujuan ke SEC untuk ngehold kripto. Sebenarnya ini yang agak mengkhawatirkan. Segelintir grup itu lagi ngelobi SEC untuk ngerubah aturan supaya bank itu bisa self-custody kripto. Ditakutkan Bitcoin hanya menjadi IOU seperti awal tercipta uang kertas yang sebelumnya emas. Dan by the way, ada peraturan dari tahun 2022 lalu, Bank of International Settlement itu membolehkan para bank nge-hold 2% dari reserve-nya dalam bentuk cryptocurrencies. Bank of International Settlement ini merupakan international financial institution yang dimiliki oleh member dari Central Bank. Membernya itu terdiri dari 63 bank. Salah satunya BI.
Jadi kelak per tanggal 1 Januari 2025, member dari BIS itu diperbolehkan untuk menghold kripto 2% dari reserve banknya. Gak ada yang ngebahas hal ini kan di luar sana? Like dan subscribe dulu dong. Cuma di channel ini kalian dapetin info langka. Tentu saja faktual disertai dengan data ya. Kalau nggak suka sama videonya, dislike aja. Supaya nggak direkomendasikan lagi video dari cuan kripto. Jadi kalian sendiri yang rugi. Lanjut nih, beberapa bank di Amerika itu udah colong start duluan ya. Contohnya kayak Merrill Lynch yang udah menawarkan manage Bitcoin ke klien kayaknya. Begitupun dengan JP Morgan. Bitcoin ini adil ya, tersedia dibeli untuk semua kalangan. Tapi kalau sampai orang kaya bahkan central bank itu menginginkan Bitcoin, bisa-bisa nggak akan ada cukup Bitcoin bagi kita. Bitcoin halving itu tinggal 48 hari lagi. Nantinya setelah tanggal 19 April 2024, Bitcoin yang ditambang perharinya itu hanya 450, sedangkan permintaan pasar itu ratusan juta dolar atau ribuan Bitcoin perharinya. Dari data yang baru masuk, tanggal 1 Maret kemarin, Grayscale ada penambahan 9.700 Bitcoin, belum ditambah sama yang lain. Nantinya ketika Bitcoin tervaluasi 1 juta dolar, perbedaan membeli di 60.000 atau 40.000 ini akan jadi sepele. Di tahun 2050, orang yang memiliki 1 Bitcoin nggak perlu bekerja lagi, karena mereka pada dasarnya mendapat tenaga kerja setara dengan 200 tahun, dengan harga 50.000 atau 60.000 ya per sekarang di tahun 2024. Makanya sebisa mungkin pada saat ini, saya masih dollar cost averaging untuk beli Bitcoin. Tentu saja dengan resiko yang terukur, karena kripto itu masih termasuk aset yang beresiko. Lanjut nih ke data selanjutnya ya, sekaligus akan menjawab pertanyaan apakah Bitcoin akan naik lagi atau justru terkoreksi seperti yang biasa terjadi di Psychology of a Market Cycle. Yang udah nonton sampai detik ini dan terbantu dengan infonya, jangan lupa di like dan subscribe. Lanjut nih, berdasarkan data dari retail trading volume di Coinbase, di kuartal 1 2024 ini, trading volume di Amerika Serikat itu masih sedikit banget. Ini bahkan nggak sampai 25%-nya ketika Bitcoin all time high di tahun 2021. Padahal harga Bitcoin pada saat ini itu udah mendekati all time high nih. Dan kalau kita ngelihat data di Google Trend, pencarian terhadap Bitcoin itu sama seperti tahun 2015. Ketika Bitcoin pada saat itu di harga 200 dolar. Ini saat awal-awal saya masuk kripto. Dan saya sharing pengalamannya di home channel YouTube-nya Cuan Kripto nih. Ini saat awal saya masuk kripto di sekitaran Bitcoin harga segitu. Lanjut nih, berdasarkan dua data tentang volume dan juga Google Trend di Amerika Serikat, retail pada saat ini itu masih lengah. Memang kemarin kita ngeliat itu Coinbase nge-crash ketika Bitcoin lagi nge-pump. Dijelaskan oleh CEO-nya karena ada traffic yang besar banget yang masuk bersamaan ke Coinbase. Dan sekarang Coinbase itu sudah diperbaiki dan sanggup menampung 10 kali traffic dari sebelumnya. Asumsi saya sih yang masuk ke Coinbase itu merupakan retail lama yang udah beli koin dan ngelupain tanpa ngejual. Mungkin mereka cuma pengen lihat asetnya ya. Masih belum ada volume signifikan atau transaksi jual beli menurut data ini. Dan saya coba memastikan sendiri ngelihat Google Trend di Amerika Serikat nih, dalam 5 tahun terakhir pencarian Bitcoin itu masih rendah banget. Dari data-data tersebut, saya berasumsi retail itu masih lengah. Mungkin masih banyak yang trauma karena kebanyakan retail itu beli saat puncak atau di harga sekarang nih. Lalu nggak lama harganya langsung nge-crash. Uniknya pada saat ini adalah Bitcoinnya udah mau mencapai all time high tapi retailnya itu masih pasif. Ketika nanti Bitcoin di bawah pump lagi, retail itu masih akan skeptis atau bahkan masih nggak percaya. Menurut Psychology of a Market Cycle, saya cukup yakin fase sekarang itulah dari antara hope dan juga optimism. Masih akan ada cukup ruang Bitcoin itu untuk membuat all time high baru yang lebih tinggi. Asumsi saya itu didukung dengan tingginya antusiasme Bitcoin spot ETF sekaligus banyak sekali financial advisor yang menyarankan menambahkan Bitcoin dalam portfolionya. Member of BIS atau Bank of International Settlement itu juga diperbolehkan holding Bitcoin di tahun 2025. Bitcoinnya pun mau halving, ditambah kalau kita ngelihat data dari NUPL Bitcoin. Pada saat ini itu lagi di stage belief atau percaya dan masih belum mencapai fase euforia atau greed-nya. Data Bitcoin NUPL ini ngelihat dari historicalnya cukup akurat ya. Bahkan bisa dibilang 100%. Saat Bitcoin di tahun 2012 itu mencapai fase euforia atau greed, ada koreksi yang cukup besar. Begitupun di tahun 2013, tahun 2014 dan juga 2017 dan 2021 kemarin. Kalau kita ngelihat dari Crypto Fear and Greed Index sekarang itu memang lagi di extreme greed. Tapi kalau kita bandingkan di sentimen lain ya, yang menggunakan teknologi AI data scraping, Bitcoin sentiment itu lagi bearish nih. Angka 0 itu bearish dan 1 itu bullish. Sekarang itu di 0,3. Data ini tuh ngambilnya dari forum-forum terkenal seperti Bitcoin Talk, Reddit, dan juga Twitter. Pengambilan datanya itu menggunakan kata kunci kripto ya. Per sekarang itu kata kunci yang paling banyak trending topiknya adalah correction, flipping, leverage, portfolio, dan juga price.
Dari data ini tuh trending score-nya 0,34, artinya di bawah netral atau bearish. Jadi asumsi saya sekarang itu retail masih lengah. Dan didukung oleh banyak data, Bitcoin itu masih berpeluang besar untuk membuat all-time high baru lagi. Ketika Bitcoin udah membuat all-time high baru, semua media itu akan memblow up, dan kemungkinan besarnya orang sekitar kita yang tadinya nggak tahu apa-apa akan mulai bertanya kepada kita, gue beli koin apa nih bagusnya? Saat hal itu terjadi, mungkin kita ada di fase thrill menuju ke euforia. Saat fase ini terjadi, kemungkinannya Bitcoin itu udah membuat all-time high baru, dan banyak media itu akan memblow up. Harga Bitcoin akan ke 100.000, 200.000, atau bahkan 500.000 dolar. Kalau kalian yang udah mengalami bear market, itu merupakan saatnya kita udah mulai mengurangi paparan resiko. Jadi buat yang survive di bear market, jangan sampai keulang lagi ya fasenya, atau malah ikut-ikutan FOMO tambah posisi. Market itu cara kerjanya seperti ini. Nah, seperti itu, jangan sampai keulang dua kali ya. Jadi di keadaan market sekarang, harga itu masih akan bergerak ke kanan. Maksudnya secara probability itu lebih besar kemungkinannya untuk naik lagi membuat all-time high baru. Hanya saja bagi kalian yang ingin FOMO, harap pahami tentang resiko di market ya. Menurut banyak data itu kan kita lagi di fase yang high risk dan high reward. Masih ada peluang untuk naik, tapi kalau high risk high reward jatuhnya itu kayak gambling. Yang kita cari itu adalah low risk dan juga high reward, bukan high risk dan low reward ya. Kalau seperti itu namanya stupid. Di Bitcoin pada saat ini lagi high risk high reward, yang masih ada peluang low risk high reward itu di alternatif koin ya. Karena alternatif koin sekarang itu lagi tertekan nih, Bitcoin dominasinya lagi naik, jadi alt season itu masih tertunda. Ada beberapa koin yang berpotensial tinggi, itu saya jelasin di teman-teman grup member Cuan Kripto tanggal 24 Februari nih. Dua koin diantaranya itu lagi launching sekarang. Masih ada waktu sampai 3 hari ke depan untuk penawaran early investornya. Hari ini juga saya akan ada update untuk member tentang koin-koin yang masih oke dibeli pada saat ini. Sekarang kita adakan undian dulu ya, untuk 2 orang beruntung yang berhak masuk ke grup membership Cuan Kripto. Langsung aja kita undi dari video yang terakhir ini. Dan pemenangnya adalah Diary Avia 98. Dan untuk pemenang kedua saya mau ngambil dari video yang ini. Langsung aja kita undi. Dan pemenangnya adalah user LS6Q9. Nih kayaknya spam ya. Kita ganti deh pemenangnya nih. Dan pemenangnya adalah user XY. Ini kayaknya spam juga ya. Kayaknya banyak spam nih ya. Saya undi lagi deh. Dan pemenangnya adalah Hans Tua Sinaga 2374. Selamat buat para pemenang, kontak admin yang ada di deskripsi ya. Buat yang belum terpilih, komen terus videonya ya. Tersedia untuk 2 orang pemenang, jadi kemungkinan kalian untuk menang itu cukup besar. Atau jika kalian berminat langsung join ke grup itu juga bisa. Ini grup berbayar, tapi murah banget. Nggak sebanding sama aset kalian dan edukasi yang didapat. Di grup itu kita ngebahas ada banyak koin, sekaligus saya sharing juga kapan saya masuk market ya. Yang berminat join ke grup, lanjutin tonton klip video berikut ini. Saya tunggu di grup ya, dan sampai ketemu di update selanjutnya. Saya mau kasih tahu juga, Cuan Kripto ini ada grup Telegram dan juga udah cukup banyak juga aktif membernya. Keuntungan yang didapat yaitu teman-teman sekalian waktunya efisien, nggak pusing buat analisa chart, apalagi yang belum ngerti. Yang kedua, update terdepan, karena saya lebih sering update dan aktif di grup tersebut ya. Yang ketiga, teman-teman sekalian dikasih tahu kapan waktu terbaik untuk beli koin, dan itu biasanya barengan saat saya juga beli koin. Yang keempat, ada diskusi grup chat buat ngobrol sesama member, saling kenal dan tanya jawab. Dan yang terakhir, teman-teman bisa request koin untuk dianalisa. Ini grupnya nggak gratis ya teman-teman, tapi tenang, harganya murah kok, yaitu Rp199.000. Tapi tunggu dulu, karena diskon buat teman-teman sekalian jadi Rp99.000 doang. Atau kalau dihitung itu sama aja kayak Rp3.300 per hari. Ini biaya per bulan ya teman-teman. 3.300 tuh murah banget ya. Harganya sama kayak parkir di pinggir jalan, tapi kalian bisa dapat manfaat yang cukup banyak dari grup ini. Ini harga promo ya teman-teman, cuma buat 100 pendaftar pertama. So jangan sampai ketinggalan ya, karena tinggal sedikit
sedikit banget slotnya. Teman-teman bisa ngelihat sendiri ada 92 member aktif, dan saya kebanyakan lebih aktif di grup ini. Dan juga setiap ada peluang saya selalu kasih tahu ke grup ini kapan untuk entry-nya. Bisa lihat di sini ada 3 video yang di unlisted dari YouTube karena ini khusus untuk member dari grup tersebut. Kalau kalian berminat, saya akan kasih link Telegram di kolom deskripsi. Kalian tinggal chat, saya berminat gabung. Ditunggu di grup ya. Capek kan beli pas lagi tinggi, jual pas lagi rendah. Ayo, buruan gabung grup ya. Saya pamit dulu, salam. Cuan kripto, cuan terus.